Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Langsung saja, yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan ini berasal dari bahasa Inggris, diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu leadership, yang artinya dalam ensiklopedia umum diartikan sebagai hubungan yang erat antara seseorang dan sekelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Nah, hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin yang dipimpinnya. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan di sini ada 3. Davis 1981 halaman 127 mengidentifikasikan 3 keterampilan kepemimpinan. Nah, yang pertama, teknik skill, yaitu pemimpin atau pimpinan mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutnya. Nah, misalnya contohnya seperti pemimpin pendidikan, kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu perlu menguasai cara-cara menyusun restra, membuat silabus, memahami PBM, menguasai teknik penilaian, dan sebagainya. Yang kedua, human skill, yaitu pemimpin mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga, conceptual skill, yaitu pemimpin atau pimpinan memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikiran yang cerdas tentang persoalan. Nah, itu tadi tentang keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan teori sifat pemimpin, atau bisa diartikan dengan traits theory. Studi kepemimpinan yang mencoba mengidentifikasikan sebagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan how one become a leader, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut atau ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Dasar pemikiran dari teori ini adalah dasarnya yaitu keberhasilan seseorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak, kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, jadi tergantung dari sifat-sifat atau watak dari pemimpin tersebut. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Studi kepemimpinan yang disebut pendekatan kontingensi yaitu suatu studi kependidikan yang hakikatnya untuk memenuhi jawaban atas pertanyaan what the leader effective. Nah, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang efektif. Nah, bahwa yang membuat kepemimpinan itu efektif bukan hanya karena keberadaan pemimpin itu sendiri, akan tetapi melainkan dari variabel lain yang turut menentukan. Menurut Brancard 1995, terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian, yaitu pengalaman masa lampau dan harapan pemimpin. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, tuntutan tugas yang diberikan. Yang keempat, harapan dan perilaku rekan. Yang kelima, karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keenam, kultur dan kebijakan organisasi. Nah, sedangkan Hersey dan Blackard adalah penganut
teori pendekatan kontingensi. Dengan mengembangkan kepemimpinan dengan model situasional, aplikasi model ini adalah pada hubungan kepemimpinan dengan anggota yang mana pemimpin menyesuaikan dengan perkembangan dan kematangan anggota dengan mengikuti fase daur hidup atau life skill theory. Fedler berpendapat bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk seluruh situasi. Namun, juga tidak mudah untuk mengganti gaya kepemimpinan dari satu situasi ke situasi yang lain. Hal ini tergantung pada motivasi seorang pemimpin. Fidler beranggapan bahwa yang pertama, gaya pemimpin sangat ditentukan oleh motivasi pemimpin. Nah, jadi gaya dari seorang pemimpin itu sangat ditentukan oleh motivasi pemimpin itu tersebut. Yang kedua, kelompok akan menjadi efektif apabila terjadi hubungan antara gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang menyenangkan. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.